Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terutama keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam renungan harian Happy Sword Family. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan saya pada hari ini masih seputar tema Paskah tanggal 9 April 2023 lalu yang dibawakan oleh Bapak Gembala dengan tema Kebangkitan Kristus memberi kehidupan yang penuh harapan. Pada saat saya mendengarkan khotbah Bapak Gembala, tiba-tiba saya diingatkan kepada sebuah kesaksian. Kesaksian ini saya ambil dari Google, yaitu kesaksian dari pemeran tokoh Kristus dalam film The Passion of Christ, yaitu Jim Caviezel pada tahun 2004. Ya, nah di mana saat itu dia bersaksi bahwa pada saat pertama kali dia menerima tawaran untuk memerankan tokoh Yesus itu, dia sempat merasa ragu-ragu. Kenapa? Karena biasanya setelah memerankan tokoh Kristus itu biasanya jalan untuk menjadi aktor di Hollywood itu tertutup, ya. Tapi saat itu dia bertanya kepada Mel Gibson, produser, apakah karena singkatan namanya, ya, Jim Caviezel JC sama dengan Jesus Christ JC, dan juga pada saat itu dia berumur 33 tahun, umur yang sama dengan Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan, ya. Tapi pada akhirnya dia menerima tawaran itu, dan kita pasti kebanyakan dari kita sudah menonton film itu, ya. Memang sebuah film yang box office, ya. Nah, ada beberapa kesaksian yang ingin saya sampaikan di sini pada saat dia berada di lokasi syuting, di mana dia harus di make up selama 8 jam, nggak boleh banyak bergerak, harus lebih banyak berdiri, kemudian dia harus mengenakan kostum yang kasar, yang sangat tidak nyaman. Nah, pengalaman yang pertama adalah pada saat mereka meletakkan salib di pundak dia. Pada saat itu dia kaget dan berteriak kesakitan, dan kru itu mengira bahwa itu aktingnya yang sangat baik. Padahal saat itu Jim ini dia merasa sangat terkejut karena salib itu terlalu berat. Dia tidak mungkin orang biasa itu bisa memikulnya, walaupun saat itu dia mencoba sekuat tenaga. Nah, yang terjadi kemudian pada saat dia mencoba untuk berjalan, bahunya tuh copot dan tubuhnya tertimpa salib yang sangat berat. Itu yang pertama. Jadi pada saat dia berteriak kesakitan, akhirnya dia kemudian dibawa ke rumah sakit, ya. Terus dia berkata kepada Mel Gibson, produser, bahwa dia tidak tahu kalau salib yang dipikul Tuhan itu sangat berat dan sangat menyakitkan seperti itu. Tapi kalau Tuhan Yesus mau memikul salib itu bagi saya, maka saya akan sangat malu kalau tidak memikulnya, walaupun sebagian kecil saja. Mari kita teruskan film ini. Begitu kata Jim Caviezel. Dan mereka mengganti salib itu dengan ukuran yang lebih kecil, dengan bahan yang lebih ringan agar bahunya tidak terlepas lagi, dan mengulang seluruh adegan pemikulan salib. Lalu bagian syuting yang berikutnya itu adalah yang paling mengerikan. Pada saat dia harus mengalami penganiayaan, ya, cambuk. Pada saat itu kita melihat ada 2 orang tentara Romawi. Nah, sebenarnya pada saat syuting itu punggungnya itu dilindungi papan setebal 3 cm. Tetapi karena aktor pemeran tentara Romawi itu orang Italia asli yang tidak begitu fasih bahasa Inggris, pada saat adegan pemukulan itu, cambuk itu kan ada kaitnya. Jadi kalau cambuk itu begitu dipukul, talinya itu melenceng dan mengambil sebagian dari dagingnya. Jadi dagingnya itu tertarik. Makanya itu yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat perjamuan malam, bahwa tubuhnya akan terpecah-pecah. Jadi setiap kali cambuk itu dipukulkan ke Tuhan Yesus, pada saat itu juga sebagian dari dagingnya terlepas. Dan yang ketiga adalah pada saat dia harus melakukan adegan tergantung di atas kayu salib. Pada saat itu dia mengatakan angin di bukit itu bertiup seperti ribuan pisau yang menghujam tubuh, karena saat itu dia tidak mengenakan pakaian lengkap sama seperti Tuhan Yesus, ya. Jadi dia terkena hipotermia atau penyakit kedinginan yang sangat mematikan. Jadi seluruh tubuhnya itu terasa lumpuh, tidak bisa bergerak.
mulutnya gemetar, bergoncang, tidak terkendali, sampai-sampai mereka harus menghentikan syuting untuk sementara waktu. Ya, dia sendiri mengatakan bahwa dia hampir gila dan hampir tidak tahan dengan semua itu, sehingga seringkali dia harus lari dari tempat syuting untuk berdoa. Dan dia berdoa, berseru kepada Tuhan kalau dia sudah tidak mampu lagi, dan dia memohon agar Tuhan memberikan kekuatan baginya untuk melanjutkan semuanya itu. Dan saat itu Tuhan membukakan matanya bahwa apa yang dia alami memang hanya adegan, hanya sebuah adegan film. Tetapi apa yang Tuhan alami itu bukan sebuah adegan, itu adalah sebuah kenyataan. Berapa banyak kita mengalami Paskah, berapa banyak kita merayakan Jumat Agung, berapa banyak kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi pernahkah kita membayangkan betapa besar, betapa sengsara yang Tuhan harus pikul untuk kita semua, sehingga kita bisa berdiri pada saat ini. Kita ada dalam keadaan kita sekarang ini. Kita boleh menjadi manusia yang baru. Kita boleh diubahkan. Terlebih pada saatnya nanti, kita boleh mendapat bagian bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. 1 Petrus 1 ayat 3, ayat yang dibawakan oleh Bapak Gembala pada waktu itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengan bilur-bilur Yesus, kita menerima hidup yang penuh pengharapan. Dengan setiap tetesan darah-Nya, kita mendapat pengampunan. Kita mendapat jaminan kita hidup kekal. Masih maukah kita menganggap enteng korban yang luar biasa kudus itu? Karena itu hanya untuk sekali, cukup sekali saja, untuk selama-lamanya, anak domba Allah itu dipersembahkan, disembelih di atas mezbah, selama-lamanya, untuk dosa kita semua. Saya berkata kepada para orang tua, para anak-anak muda, jangan pernah menukar Tuhan dengan apapun juga. Dengan kekayaan, dengan pasangan hidup, dengan apapun juga, status sosial apapun juga. Jangan pernah engkau menjual Tuhan hanya untuk kesenangan yang sementara. Pada akhirnya, engkau akan mengalami kekekalan untuk selama-lamanya. Tuhan itu terlalu berharga untuk ditukar dengan apapun. Jadi jangan pernah menukar Tuhan dengan apapun. Dunia ini tidak memberikan harapan apa-apa. Dunia ini palsu. Dunia ini akan segera berakhir, akan segera hancur dalam penghukumannya. Untuk apa kita bertahan pada dunia? Untuk apa kita mengandalkan harta, tahta, atau pasangan hidup yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan Tuhan? Mari kita mengandalkan Tuhan. Karena dengan kebangkitannya, kematiannya, saat ini kita memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat kami. Biar bukan cuma hanya sekedar kami mengingat setiap derita-Mu, tetapi kami boleh memaknai, kami boleh mengingat derita-Mu untuk membuat kami berpikir bahwa Engkau harus dimuliakan di atas segalanya dalam hidup kami, bahwa Engkau harus diutamakan di atas segalanya di dalam hidup kami, bahwa Engkau harus menjadi yang terutama dan paling utama di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan menukar Engkau dengan apapun juga Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini hanyalah kepalsuan dan kefanaan. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau memberikan harapan yang benar, bukan harapan yang palsu. Karena itu Tuhan, mari kami mohon kepadamu, kuatkan hati anak-anak-Mu, agar kami boleh terus berjalan bersama Engkau, mengakhiri pertandingan iman kami pada saatnya nanti. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.